Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 100% Edukasi. Kali ini kita akan membahas poin analisis lingkungan eksternal dari Istiqomah Akikoh. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perkenalkan kami dari kelompok 4 studi kelayakan bisnis. Saya Rohmatul Farah Kholison, bisa dipanggil Uul, di sini akan menjelaskan tentang aspek ekonomi. Lalu teman saya, Hai, nama saya Lalu Soma, bisa dipanggil Ilu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial dan budaya. Halo, namaku Heni Fatmawati, bisa dipanggil Heni. Di sini aku akan menerangkan tentang aspek hukum dan politik. Baik, nama saya Husna Maulidia, bisa dipanggil Husna. Saya akan menjelaskan aspek terakhir dari analisa faktor eksternal, yaitu aspek teknologi. Sebagai pengantar, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lingkungan eksternal perusahaan. Jadi, lingkungan eksternal perusahaan merupakan aspek-aspek dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan, serta mempengaruhi proses internalnya. Dalam lingkungan eksternal ini terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek hukum dan politik, yang kedua, aspek ekonomi, yang ketiga, aspek sosial, dan yang keempat, aspek teknologi. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan tentang aspek-aspek dari lingkungan eksternal di Istiqomah Akikoh. Aspek hukum dan politik. Untuk yang pertama, yakni mengenai aspek hukum yang mendasari berdirinya Istiqomah Akikoh. Berdirinya Istiqomah Akikoh ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan akikoh umat muslim. Untuk akikoh ini, perintah pelaksanaannya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Salman bin Amir Ad-Dobi yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikoi, maka sembelihlah akikoh untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Yang kedua yaitu aspek hukum yang mendasari sistem penjualan dalam Istiqomah Akikoh. Dalam proses jual belinya, Istiqomah Akikoh ini menggunakan akad salam, yakni pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dengan sementara pembayarannya dilakukan di muka. Untuk dasar hukum mengenai akad salam ini sudah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Selain itu juga terdapat dalam hadis Abdullah bin Abbas yang artinya, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dengan waktu 1 dan 2 tahun. Maka beliau SAW bersabda, barang siapa memesan kurma, maka hendaklah ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas. Dengan kata lain, diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu mengenai legalitas. Pada tahun 2010, Yayasan Dompet Amanah Ummah atau DAU telah mendapat legalitas dari SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor C502.HT.03.01 tahun 2000 dan SK Badan Pertahanan Nasional nomor 25/9 tahun 2000. Legalitas tersebut juga sudah mencakup Istiqomah Akikoh sebagai salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh DAU. Selain legalitas tersebut, produk-produk dari Istiqomah Akikoh sendiri sudah mendapat legalitas dari Menteri Kesehatan berupa sertifikat layak higienis dari Dinas Kesehatan Kota. Sertifikat layak higienis tersebut diberikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 tahun 2011. Dinyatakan bahwa pelaku usaha jasa boga harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi serta memperkerjakan tenaga penjamah makanan, yaitu tenaga kerja yang berhubungan langsung dalam proses pengolahan makanan yang memiliki sertifikat
higienis sanitasi makanan, serta untuk legalitas dari MUI sendiri masih belum final pengurusannya. Selanjutnya yakni mengenai politik ekspansi atau perluasan jangkauan bisnis. Istiqomah Akikoh ini memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja sama dengan mitra-mitra seperti Bida dan Ustadz di beberapa daerah. Melalui kemitraan ini, Istiqomah Akikoh dapat menjangkau konsumen dari daerah luar Sidoarjo. Hingga saat ini, Istiqomah Akikoh ini memiliki 2 kantor dan 13 mitra atau outlet. Untuk ketentuan pajak sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak UMKM sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan tersebut, Istiqomah Akikoh diwajibkan membayar pajak setiap tahunnya sebesar 0,5% dari pendapatannya. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi. Lingkungan ekonomi suatu negara jelas akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri. Karena pentingnya pengaruh lingkungan ekonomi ini, maka para ahli strategi mempelajari lingkungan ekonomi untuk mengidentifikasi perubahan, kecenderungan, dan implikasi strateginya. Walaupun terdapat sejumlah faktor-faktor dalam lingkungan ekonomi, namun pada prinsipnya kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah terletak pada 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah pendapatan per kapita masyarakat, dan yang ketiga adalah laju inflasi. Mari kita masuk pada faktor yang pertama. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi peluang besar bagi setiap investor atau perusahaan dalam meraih pasar. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melalui Pusat Penelitian Ekonomi menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan mengalami perlambatan akibat wabah virus corona yang turut melemahkan perekonomian Cina. Dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka maksimal di sekitar 4,8%. Lalu apa pengaruhnya kepada sebuah industri atau perusahaan? Maka dampaknya adalah ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tinggi akan mempengaruhi peluang besar bagi investor. Bisa dilihat di sini yang kita teliti adalah Istiqomah Akikoh. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sekarang yang melambat karena adanya wabah corona, maka investor pastinya akan lebih jeli, lebih teliti untuk menginvestasikan hartanya terhadap suatu perusahaan atau industri. Salah satunya adalah Istiqomah Akikoh ini. Namun, walaupun dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, dalam saat ini masih dikatakan cukup baik dan tidak terlalu bermasalah. Hanya saja, perusahaan harus dengan strategi-strategi tertentu untuk tetap mempertahankan keberlangsungan usahanya. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membentuk masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan adanya kemudahan-kemudahan dalam menyalurkan dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam ini Istiqomah Akikoh apabila adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan memudahkan Istiqomah Akikoh dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Entah itu nanti modal, entah itu nanti tenaga kerja, entah itu bahan-bahan yang khusus dalam produksinya, dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua adalah pendapatan per kapita masyarakat. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita masyarakat adalah jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi. Apa pengaruhnya terhadap perusahaan Istiqomah Akikoh? Di sini kita dapat melihat bahwa ketika pendapatan per kapita masyarakat tinggi, maka dia keinginan untuk melakukan transaksi terhadap Akikoh ataupun catering di Istiqomah Akikoh akan menimbulkan kenaikan juga. Karena masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi biasanya diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan. Dengan hal ini, masyarakat tidak
tidak akan terlalu muluk untuk memilih kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan karena pendapatan mereka sudah mencukupi. Namun, bila kita kaitkan dengan keadaan saat ini, pendapatan per kapita masyarakat bisa saja menurun karena ada beberapa perusahaan yang ditutup karena ada wabah corona, sehingga gaji yang dimiliki oleh masyarakat cenderung menurun. Hal ini akan mempengaruhi tingkat transaksi mereka terhadap usaha-usaha tertentu. Contohnya adalah Istiqomah Akikoh ini. Apabila awalnya mereka menganggap bahwa Akikoh ini sunnah yang benar-benar mereka untuk dilaksanakan, ketika ada wabah ini mereka berpikir dua kali karena pendapatan mereka cenderung menurun dan hal itu bukan suatu yang diwajibkan. Hal ini yang akan mempengaruhi proses atau banyaknya kuantitas produksi dari Istiqomah Akikoh. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada poin yang ketiga adalah tingkat inflasi. Inflasi ini merupakan tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Bank Indonesia memprediksi inflasi di bulan April sebesar 0,2%. Dan ini merupakan persentase yang cukup kecil. BI pastikan inflasi dan neraca dagang dalam kondisi baik meski adanya wabah corona. Apa dampak inflasi ini terhadap suatu perusahaan? Jadi bila kita mengaitkan kepada Istiqomah Akikoh, apabila ada adanya inflasi, kenaikan harga yang cukup tinggi dan relatif lama, ini akan mempengaruhi pada bahan-bahan atau sumber daya dari Istiqomah Akikoh ini. Apabila sumber daya dari Istiqomah Akikoh sendiri sudah naik, maka tentunya hal ini akan mempengaruhi terhadap harga dari produk itu sendiri. Dan tidak hanya itu, akan berdampak pada aspek-aspek lain di bidang ekonomi. Dan ini pastinya harus menjadi tantangan tersendiri untuk suatu perusahaan, terutama Istiqomah Akikoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial dan budaya. Untuk yang pertama, aspek budaya. Nah, Akikoh ini merupakan syariat Islam. Secara pengertian, Akikoh adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bayi yang dilahirkan. Hukum Akikoh menurut jumhur ulama yaitu hukumnya sunnah muakkad. Ada sebuah hadis tentang Akikoh menurut Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan dari Ummu Karos Al-Ka'diyah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang Akikoh. Dia bersabda, bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan disembelihkan 1 ekor, dan tidak akan membahayakan kamu sekalian apakah 9 itu jantan atau betina. Nah, atas dasar itulah masyarakat Islam menjadikan Akikoh ini sebagai budaya dari umat Islam, yang mana budaya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bayi yang telah dilahirkannya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek sosial. Ada 2. Yang pertama, mempermudah masyarakat untuk melaksanakan akikoh sesuai syariat Islam. Dalam akikoh ini kan ada proses penyembelihan kambing. Nah, banyak masyarakat atau beberapa masyarakat masih belum mengetahui proses penyembelihan kambing yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, karena akikoh ini juga merupakan syariat Islam, sesuatu yang sakral, oleh karena itu proses-proses dari pemasakan dan pengelolaan hewan akikoh ini diharapkan agar sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya Istiqomah Akikoh ini tentu akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan akikoh sesuai dengan syariat Islam. Kemudian aspek sosial yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha Istiqomah Akikoh ini tentu akan membuka suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Di situ karena juga dibutuhkan seorang penyembelih hewan dan juga tukang masaknya.
Dari situ tentunya akan menggait para masyarakat sekitar untuk bekerja di Istiqomah Akiko ini. Kemudian aspek sosial yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup ini masyarakat zaman sekarang menyukai sesuatu yang instan. Jadi, masyarakat zaman sekarang ini lebih suka memesan daripada mengelola sesuatu. Karena dalam akiko ini juga ada proses penyembelihan kambing, ada pemasakan, ada juga pengemasan. Jadi masyarakat sekarang lebih banyak memesan di sebuah catering. Oleh karena itu, atas dasar-dasar dari sosial serta budaya sekitar perusahaan, Istiqomah Akiko membuka suatu usaha akiko ini sebagai mempermudah masyarakat untuk berakiko sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Pembahasan pertama yaitu pengaruh teknologi terhadap suatu perusahaan. Pengaruh teknologi bisa meliputi teknologi pada pelayanan di suatu perusahaan atau mesin yang dipakai untuk menunjang kehidupan perusahaan. Selain itu juga teknologi bisa berupa sistem informasi yang bisa digunakan pada bidang pemasaran dan sumber informasi. Jadi pengaruh teknologi sendiri yaitu bagaimana teknologi yang saat ini berkembang mampu memberikan dampak positif atau kemajuan bagi suatu perusahaan. Seperti itu. Kemudian teknologi di Istiqomah Akiko. Hasil dari analisa kami mengenai teknologi yang saat ini dipakai di Istiqomah Akiko, yaitu teknologi informasi yang terus berkembang di Indonesia, mulai dengan adanya internet dan jaringan komputer sampai adanya layanan mobile yang membuat Istiqomah Akiko bisa memanfaatkan media tersebut untuk mencari informasi, melakukan pelayanan, input data keuangan dan pemasaran. Sebelumnya kami juga sudah melakukan wawancara terhadap terkait teknologi di Istiqomah Akiko sendiri. Jadi untuk pelayanan mobile, input data keuangan, dan pemasaran yang dilakukan di Istiqomah Akiko ini sudah menggunakan teknologi yang modern seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau kritik, jangan lupa ketik di kolom komentar. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.